Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin ridha Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa beristima' bertumpul di tempat yang mulia ini, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam mudah Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, karib kerabatnya, kepada syahid dan syuhada, termasuk kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sering kita baca doa sapu jagat yang sering kita baca selesai salat, apapun dimanapun kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua orang menginginkan kebahagiaan dunia, bahkan tidak hanya di dunia sana, tapi wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ada 7 kebahagiaan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkadang kita jarang disyukuri, jarang kita renungkan kebahagiaan yang sering kita lakukan dalam keseharian kita. Yang pertama adalah hamdas syakur, orang hamba-hamba yang selalu bersyukur. Banyak orang yang saat ini tidak pernah bersyukur atas apa yang Allah berikan, sampai Allah mengabadikan dalam Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat itu. Namun barang siapa yang kufur akan nikmatku, inna adzabi lasyadid, ajabku sangat sedih. Tak kala nikmat Allah berikan kepada kita dengan kesehatan yang sempurna, dengan panca indera yang sempurna dari mulai mata kita, kaki, tangan, semuanya, terkadang kita tidak bersyukur melihat saudara kita yang di rumah sakit, saudara kita yang sudah tidak lengkap alat tubuhnya semuanya, bahkan saudara kita yang tergeletak di rumah sakit dengan penuh alat dan obat. Mereka menjerit kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana, kapan kami bisa melangkahkan kaki untuk berjamaah Jumat di masjid? Kapan kami bisa berjamaah salat 5 waktu di dalam masjid? Tapi terkadang kita yang sehat sempurna badan ini, tak kala azan berkumandang Allahu Akbar, kita asik dengan kerjaan dunia kita, kita asik dengan gadget kita asik dengan apapun yang kita inginkan keduniaan ini. Padahal semua tubuh yang Allah berikan kepada kita adalah amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua kebahagiaan dunia yang Allah berikan kepada kita adalah zaujan sholihan, pasangan istri atau suami yang soleh. Begitu bahagianya tak kalah punya istri yang soleh, begitu bahagianya tak kalah mempunyai suami yang soleh. Hari-harinya dia berzikir, hari-harinya dia ibadah, hari-harinya ikhtiar bekerja di hadapan Allah.
Begitu senang dan bahagianya memiliki istri tak kala kita pulang ke rumah, yang menyediakan makanan minuman dengan ibadahnya, yang menyediakan segala keperluan kita. Begitu bahagianya Allah berikan di dunia ini. Terkadang begitu banyak di media cetak elektronik ada seorang istri yang membunuh suaminya, ada seorang istri yang begitu menguasai suaminya, ada seorang suami yang kalah dengan istrinya. Allah mengembalikan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itulah pemimpin bagi perempuan. Sampai sejauh mana kepemimpinan kita sebagai seorang laki, yang sebagai qawwamuna, pemimpin, sebagai seorang yang akan menghantarkan istri dan anak-anak kita ke dalam surga. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan dunia yang ketiga adalah al-walidun salihun, anak-anak yang soleh. Itu banyak kita lihat anak-anak yang tidak soleh di hadapan kita. Bagaimana soleh di hadapan Allah? Tak kala suatu saat kita wafat di hadapan Allah, siapa yang akan mendoakan kita? Siapa yang akan menghantarkan kita sampai ke alam kubur? Siapa yang mendoakan kita? Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lah, kalau bukan anak-anak yang soleh di hadapan Allah. Banyak saat ini anak-anak yang sudah menginjak 17 tahun, menginjak 20, bahkan 30 tahun. Anak tidak bisa baca Al-Quran, anak tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat 5 waktu. Bahkan bacaan sholat pun tidak mampu. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah sejauh mana pendidikan tarbiyah kita kepada anak cucu kita? Sudah sejauh mana tarbiyah kita kepada anak-anak kita? Apa kita membanggakan dengan ilmu-ilmu umumnya saja, sedangkan anak kita tidak bisa dan buta baca tulis Al-Quran? Na'udzubillahi min dzalik. Saatnya kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah anak istri kita yang akan mendoakan kita sudah bisa menjadikan anak-anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya tak kala orang tua kita sudah wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, kebahagiaan dunia adalah bi'ah salihan, lingkungan yang soleh. Betul banyak orang yang pendiriannya, orang yang dicagar dengan keagamaan yang kuat, tatkala lingkungannya tidak membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak orang yang menyimpang dari hal-hal yang tidak baik karena lingkungannya. Sampai Rasulullah menggambarkan apabila seseorang bergaul dengan penjual minyak wangi, maka dia akan terbawa wanginya. Jika dia bergaul dengan orang yang suka mengelas dengan cercikan api, maka dia akan tercetik api, maka akan terbakar dia. Sudah sejauh mana kita memilih lingkungan yang soleh? Sudah sejauh mana kita memilih lingkungan yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga? Berdoa setiap hari kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudahkah kita memulai diri, memperbaiki diri kita? Sudahkah kita membina diri kita menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tatkala anak kita menyuruh anak kita untuk sholat berjamaah, sedangkan diri kita tidak pernah berjamaah di masjid. Tatkala kita menyuruh anak kita tilawah Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, kita orang tuanya tidak hafal Al-Quran sama sekali, bahkan tidak bisa membacanya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah cerminan bagi kita. Mulailah dari diri kita sendiri, jadikan diri kita lebih baik dari orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, kebahagiaan dunia adalah seseorang yang mendapatkan nafkah yang halal. Betapa banyak orang yang saat ini mencari hal-hal nafkah yang haram, na'udzubillah. Orang berpikir yang halal pun sulit, sudah saja yang haram kita dapatkan, na'udzubillah min dzalik. Tak kala kita sebagai seorang suami, seorang imam di rumah tangga, tak kala kita mencari nafkah yang haram, mengalir darah itu dari hal-hal yang haram ke anak cucu kita, na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri doa yang tidak dijabah Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan nafkah dari hal-hal yang haram kepada anak cucu kita. Bagaimana kita berdoa terus, ibadah terus, tapi kita memakan harta-harta hal-hal yang haram, na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah yang mencari nafkah dari pagi subuh sampai malam hari. Mencarilah yang halal, yang thayyibah, yang baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang keenam, seseorang kebahagiaan duniawi adalah al-umru fil barakah, umurnya yang berkah. Tatkala Allah berikan umur 70, 80, 90 bahkan sampai 100, sudahkah umur kita berkah bagi diri kita maupun bagi orang lain? Sudahkah isi umur-umur kita dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah isi umur-umur kita dengan penuh dengan kebaikan di hadapan manusia, kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan bertambahnya umur, bertambahnya usia kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dengan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kebahagiaan dunia adalah seseorang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Tatkala kita bisa kuliah S1, S2 bahkan sampai profesor, sudahkah kita menseringkan ilmu kita? Sudahkah ilmu kita menjadikan kita tawadhu di hadapan Allah? Sudahkah ilmu kita menjadikan orang menjadi lurus dalam kehidupan di hadapan Allah? Sudahkah ilmu kita mengajarkan orang-orang yang tidak bisa menjadi bisa? Sudahkah ilmu kita memberikan orang yang gelap menjadi terang? Ini semua adalah ilmu yang bermanfaat. Sampai Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Sudahkah kehadiran kita di dunia ini, kehadiran kita di masjid ini menjadikan manfaat bagi orang lain, menjadikan keberkahan bagi orang lain, menjadi orang rindu? Tak kala suatu saat kita wafat di hadapan Allah, kemana orang ini yang dulu selalu berbuat baik kepada kita? Oleh karena itu, di hari Yaidul Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah ini, mari kita jadikan hari yang muhasabah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari kita sibuk dengan keduniawian kita, di hari-hari kita sibuk dengan dunia kerja kita, mungkin bahkan sholat nomor berapa dibanding dengan dunia kerja kita. Marilah kita beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala khilaf dan kesalahan kita. Marilah kita tenadah tangan kita memohon ampun kepada Allah atas segala khilaf dan kesalahan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Qadiyal Hajat, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Ghafar, ampuni dosa-dosa kami ya Rabbi. Begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ya Rabbi. Kesalahan yang terlihat maupun tidak terlihat, kesalahan yang terasa maupun tidak terasa ya Rabbana. Begitu sering kami melalaikan sholat 5 waktu di hadapan-Mu. Bahkan kami sering meninggalkan sholat 5 waktu ya Rabbi. Kadang kami sering untuk meninggalkan berjamaah di masjid ya Rabbi. Begitu banyak pahala yang Kau berikan kalau kami berjamaah di masjid ya Rabbi. Namun kami ingkar kepadamu ya Rabbi. Kadang Jumat pun kami terlambat ya Rabbi. Kadang salat apapun kita sering terlambat kepadamu ya Rabbi. Namun suatu saat Engkau cabut nyawa kami ya Rabbi. Tidak ada kata terlambat, kita harus kembali kepadamu ya Rabbi. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa kedua orang tua kami, dosa dulu-dulu kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurna mujahidina fi Gaza. Allahumma ansurna muslimin wal muslimat fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.
walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa idadil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.